cincin. Nah, struktur cincin itu mampu menyerap sinar UV. Nah, efek penyerapan sinar UV akan berbeda pada purin dan pirimidin. Ini juga yang menyebabkan sinar UV itu mampu memutasi suatu sampel. Kita menjaga sterilitas di lab itu dengan memberikan lampu UV kepada laminar airflow misalnya untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan. Tapi saat mikroba yang diinginkan kita masukkan, lampu UV-nya dimatikan. Karena kalau enggak nanti ragi yang kita tumbuhkan misalnya Saccharomyces atau E. coli yang kita tumbuhkan akan mati juga. Nah, lampu UV ini asam nukleat menyerap maksimum cahaya UV pada 260 nanometer. Jadi kalau untuk sterilitas ya lampu yang itu yang bagus 260. Ini juga yang biasanya dipakai di air minum isi ulang. Meskipun saya nggak tahu juga efektivitasnya karena kadang si abang-abangnya ya begitu udah dinyalain dia tangannya masuk-masuk. Masih mending kalau masuk. Kadang dia ngelong-ngelong dari bawah. Wah, jadi nggak tahu juga. Padahal itu sangat berbahaya kalau memang lampu UV-nya UV beneran. Nah, selanjutnya absorpsi ssDNA, single strand DNA, DNA yang sudah mengalami denaturasi, itu lebih tinggi daripada double strand DNA. Aneh kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena untuk double strand DNA itu perhatikan bahwa polimerisasinya cincin-cincin purin dan pirimidin itu ada di dalam double strand. Sehingga dia nggak bisa menyerap sinar UV. Beda dengan single strand di mana cincin purin dan pirimidinnya itu terekspos sehingga mampu menyerap radiasi dari UV. Ini yang disebut dengan efek hipokromik ya. Jadi justru yang punya konsentrasi purin pirimidin lebih tinggi penyerapannya lebih rendah karena dia cincinnya tersembunyi di dalam. Itulah yang membuat kimia ini unik ya. Dimana kalau di matematik kan 1 tambah 1 pasti jadi 2, tapi di kimia belum tentu. Single strand tambah single strand penyerapan UV-nya malah turun. Nah, ya kemudian stabilitas struktur DNA. Jadi stabilitas struktur DNA tergantung kepada backbone dan ikatan hidrogennya. Dimana ini ada major group sama minor group. Ini juga harusnya udah dibahas di biomolekul ya. Hanya di sini mengurangi lagi. Nah, ini ikatan fosfodiester. Ini adalah backbone dari struktur DNA. Ikatan fosfodiester ini sangat kuat karena bergantung kepada ester fosfat ya yang memiliki energi yang sangat tinggi untuk memutusnya. Menghubungkan gula dan fosfat pada backbone sangat kuat dan hanya bisa dipecah enzim spesifik. Ada 2 jenis enzim yang bisa memecahnya. Yang pertama enzim nuklease yang kita juga di dalam tubuh kita punya. Di usus itu ada enzim nuklease, endonuklease, dan eksonuklease yang berguna untuk menghidrolisis asam nukleat yang kita makan. Jadi misalnya saya makan melinjo. Melinjo itu tinggi sekali asam nukleatnya. Karena biji melinjo itu akan berpisah menjadi banyak sekali sel baru. Jadi asam nukleatnya tinggi. Nah, itu setelah dimakan, DNA-nya itu akan dicerna oleh enzim nuklease di usus sehingga akan diserap dalam bentuk mononukleotida. Nah, selanjutnya enzim lain yang bisa menghidrolisis itu namanya enzim fosfodiesterase yang ada di bisa ular. Jadi bisa ular itu sangat mudah untuk menghidrolisis DNA. Makanya bisa ular sangat berbahaya. Dan bedanya endonuklease sama fosfodiesterase, fosfodiesterase itu kerjanya acak. Kalau endonuklease, eksonuklease dia spesifik. Selanjutnya adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen menghubungkan utas DNA pada 2 basa yang komplement. Ini relatif lebih lemah dan banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik suhu maupun pH. Nah, ini denaturasi dan digesti DNA. Yang pertama denaturasi DNA. Denaturasi DNA itu adalah pemisahan DNA menjadi struktur primernya, jadi utas tunggal. Kemudian untuk enzim restriksi, ini lihat enzim restriksi biasanya punya, kalau endorestriksi dia punya pola masing-masing. Misalnya endorestriksi EcoR1 itu ada polanya apa, ya dia hanya menemukan pola itu baru dipotong. Kalau eksonuklease ya dia dari ujung. Eksonuklease 5 atau eksonuklease 3 gitu. Tapi kalau fosfodiesterase acak, apa aja dipotong. Nah, selanjutnya ini melting. Denaturasi atau melting itu meleleh ya. Jadi denaturasi itu DNA-nya meleleh, lepas jadi utas tunggal. Meskipun secara fisik nanti karena dia denaturasi jadi struktur primer itu malah kita akan menemukan pengendapan juga. Tapi istilahnya di sini melting karena dia misah gitu ya.
jadi single strand DNA. Kemudian annealing atau renaturasi itu adalah proses penggabungan. Nah, annealing ini bisa antara DNA dengan primer. Tadi saya cerita ada LAMP-PCR itu menarik juga karena dia annealing dengan dirinya sendiri, membentuk struktur yang namanya loop. Nanti membentuk DNA sirkular. Itulah yang menyebabkan dia nggak butuh suhu yang naik turun, bisa pakai satu suhu saja. Nah, ini denaturasi DNA ya. Jadi denaturasi DNA ini biasanya denaturasi dari ujung-ujung, kemudian akhirnya denaturasi biasanya akan mulai dari tengah, kemudian akhirnya lepas. Tapi renaturasi itu dia akan mencari daerah yang memiliki kandungan GC paling tinggi karena itu punya 3 ikatan hidrogen. Jadi paling mudah dia untuk nempel, gitu ya. Terus kemudian nanti akan berikatan lagi, gitu ya. Jadi itu akan mencari area nukleasinya, area yang paling mudah untuk terjadi penempelan. Oke, nah selanjutnya denaturasi DNA dengan pemanasan. Ini melting temperature bergantung kepada yang pertama tentu saja panjang DNA. Makin panjang makin tinggi suhu yang dibutuhkan. Yang kedua komponen sekuen nukleotida. Makin tinggi GC makin tinggi TM. Nah, TM ini nanti akan dipakai untuk identifikasi DNA juga. Jadi seperti ini. Jadi ini 100% denaturasi, di sini 0%, tengah-tengahnya itu adalah TM. Nah, ini perhatikan bahwa poli GC itu akan jauh lebih tinggi daripada poli AT. Sedangkan yang alami itu ada di tengah. Nah, rekombinasi oleh sinar UV. Ketika dsDNA dipanaskan, absorban akan meningkat secara cepat. Kenapa? Karena double strand DNA itu akan berlepas menjadi single strand. Kalau kita dinginkan secara perlahan, single strand tadi punya waktu untuk bergabung lagi jadi double strand. Sehingga dia membentuk kurva pendinginan yang sama dengan kurva pemanasannya. Tapi kalau kita dinginkan secara cepat, single strand itu justru akan mengerut dan dia mengendap atau memisah sendiri-sendiri. Makanya dia tidak bisa lagi membentuk kurva melting yang sama seperti kurva pemanasannya tadi. Jadi seperti ini ilustrasinya. Itu pengaruh pemanasan dan pendinginan pada absorbansi dari DNA. Jadi ini dsDNA. Kalau rapidly cool ini jauh lebih tinggi absorbannya daripada yang lambat. Aslinya ini nggak berwarna ya. Ini diberi warna ungu karena biasanya DNA diwarnai dengan pewarna-pewarna yang menimbulkan warna ungu. Itu seperti metilen blue misalnya. Itu sorry untuk protein ya. Ada berapa yang memberikan warna ungu. Oh, seperti ETBR ya. Jadi itu. Terus kemudian efek terhadap absorpsi DNA ini berapa kalau mau membuat percobaannya. Jadi kalau mau pendinginan yang cepat misal dengan es, kalau pendinginan yang lambat di suhu ruang atau di water bath yang terkontrol. Baik, itu adalah materi dari sifat fisik